Jokowi terlalu sering bermain api. Jokowi berperan seperti matahari kembar, berperan seperti kepala negara yang lebih penting dari presiden yang sekarang. Memangnya siapa yang bisa berkuasa secara abadi? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwor. Masalah demi masalah terus berdatangan ke arah Jokowi. Beberapa hari lalu ada kabar yang mengejutkan di mana Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan 8 tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap. 2 di antaranya adalah, yang pertama, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran kepada MPR dengan alasan keputusan MK yang dianggap melanggar aturan. Dan yang kedua, mereka mendesak supaya dilakukan reshuffle menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Dengan kejadian ini, konsentrasi Jokowi jadi terpecah. Di satu sisi, dia sendiri masih terjepit isu ijazah, sedangkan anaknya mulai ikut diserang. Bahkan para menteri yang merupakan orang-orangnya Jokowi juga ikut menjadi target untuk di-reshuffle. Tampaknya permainan politik kali ini akan semakin panas. Saya semakin yakin bahwa ada langkah catur politik yang sedang dimainkan untuk menyerang Jokowi. Jokowi sendiri sudah cukup pusing dengan masalah ijazahnya. Bahkan ada sekelompok orang yang berdemo di sekitar kediamannya di Solo beberapa hari lalu. Jokowi gemetar sampai-sampai harus didatangi Hercules. Jokowi terbukti panik. Dulu kalau dia dikritik, dia tenang-tenang aja. Ketika diejek dan ditertawakan, dia diam. Ketika dihina dan dimaki-maki, dia sabar. Ketika dia dituduh macam-macam, seperti saat dia disebut anak PKI, keluarganya Cina, dia tidak peduli. Tapi lucunya, ketika dia didesak untuk menunjukkan ijazah, dia memilih untuk melawan dengan mengerahkan kuasa hukum dan memamerkan keakraban dengan seorang Hercules. Dan sekarang Gibran juga mulai digoyang posisinya. Keluarga Jokowi menurut banyak orang problematik. Banyak celah yang bisa dimainkan oleh lawan politiknya. Jokowi diserang lewat isu ijazah dan Gibran diserang lewat isu pencalonannya. Jangan-jangan nanti Kaisang juga bakalan dikorek-korek dan digoreng. Ini adalah semacam genderang perang yang diarahkan kepada Jokowi dan keluarganya. Tidak heran kalau Jokowi semakin panik. Dia selalu melakukan cara klasik kalau sedang terjepit, yaitu membuat berita kedatangan orang-orang ke rumahnya, entah itu menteri, pejabat, warga, aparat penegak hukum. Itu adalah kode politik dari Jokowi supaya lawan-lawan politiknya sadar bahwa dia itu punya koneksi yang luas. Secara kasar, dia seolah mau bilang, jangan macam-macam sama dia atau akan ada konsekuensi. Jokowi mungkin tidak terlalu khawatir kalau dia yang diserang bertubi-tubi. Kepanikan Jokowi yang terbesar adalah Gibran. Kalau Gibran digoyang dari berbagai arah, Jokowi bisa kewalahan. Di masa depan, Gibran adalah aset yang sangat berharga bagi Jokowi dan keluarganya. Jokowi akan mati-matian melakukan apapun supaya masa depan anaknya terjamin. Jokowi punya ambisi tertinggi, yaitu menjadikan anaknya sebagai presiden. Itu ambisi yang tidak bisa ditawar-tawar. Bagi Jokowi, Gibran harus menjadi presiden apapun ceritanya. Seperti yang kalian ketahui, Jokowi itu punya banyak masalah, banyak skandal yang diduga melibatkan nama dia. Akan tetapi sampai saat ini dia masih aman, karena sebelum pensiun, dia cukup pintar untuk menaruh orang-orangnya di berbagai jabatan strategis di pemerintahan Prabowo. Jadi ketika ada isu yang seharusnya bisa menyeret nama Jokowi, itu sulit dilakukan karena orang-orang yang bisa menyeret dia ternyata adalah orang-orang kepercayaannya. Mereka inilah yang menjadi tameng Jokowi selama dia pensiun. Tapi itu tidak bisa bertahan lama karena bisa saja di tengah jalan orang-orangnya Jokowi diganti atau di-reshuffle. Makanya jalan paling aman adalah mengangkat Gibran ke posisi tertinggi di negara ini. Kalau Gibran menjadi presiden, setidaknya Jokowi bisa bernapas lega untuk 10 tahun ke depan. Jokowi bakal terlindungi dari ancaman lawan-lawan politik yang sudah menunggu untuk menyerang. Itulah sebabnya Jokowi tidak malu-malu cawe-cawe dan bertingkah seperti presiden bayangan.
Banyak pejabat yang datang ke rumah Jokowi. Banyak yang repot-repot terbang dari kota lain ke Solo. Jokowi tidak bisa tenang karena setiap saat dirinya seperti terancam. Hanya orang panik yang tidak bisa pensiun dengan tenang. Coba lihat SBY. Pernah nggak kalian melihat tingkahnya seperti Jokowi sekarang ini? SBY santai menikmati hidup, melukis, menyanyi, menciptakan lagu. Sedangkan Jokowi stres memikirkan nasib dia dan keluarganya kalau tidak berhasil memegang kekuasaan. Makanya saya pikir Gibran ini ditarget supaya Jokowi semakin panik. Saat ini cara paling nyata untuk menjatuhkan Jokowi adalah dengan menggagalkan jalan politik Gibran. Kalau Gibran gagal maju di Pilpres 2029 atau kalah di Pilpres, maka Jokowi dalam posisi kritis dan bahaya besar. Apalagi kalau misalnya yang menang Pilpres adalah kelompok yang berseberangan dengan Jokowi. Ini seperti kiamat kecil bagi Jokowi. Saya bisa membayangkan aroma balas dendam politik kepada Jokowi dan keluarganya nanti. Celah sekecil apapun akan dibongkar, dikorek, lalu dijadikan senjata politik. Apa yang terjadi di era Jokowi? Misalnya intimidasi politik, hukum tebang pilih, instrumen kekuasaan dimanfaatkan untuk menekan pihak lawan, utak-atik konstitusi demi anak, sandera politik lewat kasus hukum. Apakah itu tidak bisa kembali menyerang Jokowi kalau kelompoknya tidak lagi berkuasa? Karma itu nyata, cepat atau lambat bisa terjadi. Jokowi terlalu sering bermain api. Jokowi berperan seperti matahari kembar, berperan seperti kepala negara yang lebih penting dari presiden yang sekarang. Memangnya siapa yang bisa berkuasa secara abadi? Enggak ada. Roda kehidupan selalu berputar. Bahkan Soeharto yang pernah berkuasa 32 tahun, sangat powerful, ternyata bisa tumbang juga. Banyak orang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan prinsip kekuasaan itu abadi atau milik keluarganya. Mereka cuek dengan fakta bahwa kekuasaan itu cuma sementara. Begitu semuanya lepas dari genggaman, orang-orang yang selama ini menunggu momen yang tepat akan menyerang balik. Jokowi harus kerja ekstra keras untuk melindungi Gibran dari serangan kelompok tertentu. Pilpres 2029 sangat krusial bagi keluarga Jokowi dan Gibran adalah kunci masa depan. Banyak orang sudah paham permainan catur ala Jokowi. Gibran adalah pertahanan terakhir Jokowi karena Kaisang sudah tidak bisa diharapkan. Sejak insiden pamer naik pesawat jet ke Amerika, karir politiknya langsung hancur lebur. Mau diakali dengan putusan dari MA, malah didemo rakyat sampai rusuh. Kalau Gibran juga sampai gagal, habislah Jokowi. Jokowi bakal tamat, lawan-lawannya bakal tersenyum karena momen itu sudah ditunggu-tunggu. Kalau itu terjadi, mungkin wajah Jokowi bakalan kelihatan lebih tua lagi karena stres banyak pikiran. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.